Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ayu Makfira Agus dari kelas PAI 6B dengan NIM 231212039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam dan isu radikalisme, yang bahan acuannya atau bahan rujukannya yaitu dari buku yang berjudul Pembelajaran Moderasi Beragama karya Evi Fatimatur Rusdiah dan kawan-kawan tahun 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Najamuddin Petasolong SAG MAG. Baik saja, langsung pada penjelasan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam seperti di Indonesia, suatu perbedaan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara kita beragama yang tidak berlebihan dan juga tidak terlalu longgar. Artinya dia berada di tengah-tengah atau seimbang. Nah, dalam Islam, moderasi beragama disebut atau dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu sikap adil, seimbang, dan tidak ekstrim dalam memahami atau menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama sangat penting, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan juga agama. Orang yang memiliki sikap moderat akan menjalankan ajaran agama dengan baik dan juga akan menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan ataupun yang berbeda pandangan dengannya. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan agama atau mengurangi keyakinan kita. Akan tetapi maksudnya adalah moderasi beragama, bagaimana cara kita untuk beragama yang tidak keras, tidak sempit, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tetapi adil, seimbang, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Moderasi beragama juga dikaitkan dengan nilai-nilai penting dalam Islam seperti tawasud yang artinya mengambil jalan tengah, tawazun yang berarti seimbang, dan juga tasamu yang berarti toleransi. Nilai-nilai penting Islam tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam kita sebagai umatnya diajarkan untuk memiliki sikap adil, seimbang, dan tetap menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat. Orang yang memiliki sikap moderasi beragama dapat dilihat dari sikapnya, yaitu pertama, menghargai negara dan aturan yang berlaku. Artinya, seseorang tetap menjalankan ajaran agamanya dan juga tetap menghargai aturan negara dan hukum yang berlaku. Kedua, memiliki sikap toleransi. Artinya seseorang mau menerima orang yang berbeda agama, orang yang berbeda cara beribadah, ataupun orang yang berbeda pendapat dengannya. Ketiga, yaitu menolak kekerasan, yaitu seseorang tidak mau menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan atau memaksa kehendak atas nama agama. Terakhir, yaitu menghargai budaya lokal selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Agar sikap moderasi beragama dapat terbentuk, maka nilai toleransi harus diinternalisasikan dalam pendidikan. Internalisasi adalah penanaman nilai-nilai ke dalam diri seseorang sampai benar-benar masuk ke dalam diri seseorang tersebut. Dalam pendidikan, penanaman nilai toleransi dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas, seperti guru mengajarkan kepada siswa bahwa perbedaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Bahkan dalam Islam sendiri telah ada perbedaan, seperti perbedaan dalam mazhab fikih. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan juga mazhab Hanbali. Dari berbagai mazhab tersebut, mereka kadang memiliki pendapat yang berbeda ataupun tafsiran yang berbeda, namun tetap saling menghargai. Penanaman nilai toleransi juga dapat dilakukan dalam pendidikan melalui contoh sikap guru. Misalnya, guru memberikan contoh sikap toleransi dengan cara tidak membeda-bedakan siswa, menghargai pendapat orang lain, dan mengajarkan cara berdiskusi yang baik. Pendidikan Islam juga berperan penting untuk mencegah munculnya paham ekstremisme atau radikal. Kenapa? Karena melalui pendidikan, siswa diajarkan ajaran agama dengan benar dan menyeluruh. Terkadang orang yang memiliki paham radikal karena mereka memahami ataupun mempelajari agama hanya sebagian saja. Mereka memahami ayat ataupun ajaran tertentu,
tanpa memperhatikan atau memahami keseluruhan maknanya. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan Islam untuk diajarkan. Guru agama ataupun guru PAI harus mengajarkan kepada siswa pembelajaran agama yang benar, menyeluruh, lengkap, dan tidak terpotong-potong, sehingga siswa itu mempelajari agama tidak secara sempit. Serta guru juga memberikan pengajaran bahwa Islam itu membawa perdamaian, keadilan, dan kebaikan untuk manusia. Jika siswa sudah mempelajari ataupun memahami ajaran agama dengan benar, maka mereka tidak akan mudah terpengaruhi oleh paham yang keras atau radikal. Jika telah ada pemahaman radikal di lembaga sekolah, maka harus dilakukan yang namanya dekonstruksi. Dekonstruksi adalah mengubah atau meluruskan pemahaman agama yang sempit. Adapun bentuk dekonstruksi yang dapat dilakukan di lembaga sekolah yaitu pertama, memberikan pembelajaran agama yang benar, yaitu memberikan pembelajaran agama yang benar menyeluruh dan tidak terpotong-potong kepada siswa sehingga mereka tidak memahami ajaran agama secara sempit. Kedua yaitu menanamkan nilai moderasi beragama, yaitu nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Ketiga yaitu membangun budaya sekolah yang anti-bullying dan menghargai perbedaan agama, budaya, dan suku. Terakhir yaitu mengajarkan berpikir kritis kepada siswa, yaitu mengajarkan kepada siswa untuk bijak dan tidak langsung percaya kepada informasi ataupun ajaran ekstrim yang terutama tersebar di media sosial. Dengan begitu, siswa akan tidak mudah terpengaruhi oleh paham-paham yang radikal. Radikalisme tidak muncul dan berkembang secara besar begitu saja, akan tetapi melalui sikap kecil yang disebut intoleransi. Di dalam sekolah sebenarnya kadang sudah mulai terlihat benih-benih ataupun tanda-tanda intoleransi, walaupun hanya sedikit. Contohnya, ada siswa yang merasa kelompoknya lah yang paling benar, sedangkan kelompok lain direndahkan atau melakukan pembulian. Yang kedua yaitu ada siswa yang tidak mau berteman dengan orang yang berbeda agama atau berbeda kelompok. Ketiga, ada siswa yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Sikap-sikap tersebut apabila terus dibiarkan maka lama-lama akan menjadi sikap radikal. Sekolah harus mengenali dan mengatasi hal-hal tersebut agar sekolah dapat menjadi tempat terbentuknya pribadi siswa yang moderat, terbuka, dan hidup rukun dengan orang lain. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.